Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah video di mana dalam video ini terjadi pembicaraan antara Kainama dengan seorang artis yaitu Arie Untung. Di dalam podcast tersebut Arie Untung sampai tertawa-tawa. Kenapa sahabat? Karena ternyata tokoh-tokoh orang Kristen itu, tokoh orang Yahudi itu adalah orang Arab. Karena kita tahu Irak sekarang adalah tanah Arab ya. Nah, yuk kita lihat videonya sahabat. Kalau nggak salah Abraham itu orang Irak. Iya, Kaldea. Namanya Ur Kasdim kotanya. Berarti sebenarnya para nabinya itu keturunan Arab. Arab. Selesai udah. Selesai udah. Tapi mereka diminta untuk mendakwahi Bani Israel. Iya. Astagfirullahaladzim. Namanya Ur Kasdim. Kota Kasdim di Kaldea, di Irak, Mesopotamia, Babilonia. Jadi itu namanya Kaldea, Irak sekarang. Kasdim nama kotanya. Ur itu artinya api. Untuk mengingat pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di sana. Oh. Nah, sahabat yang terkasih, saudara lihat ya, bagaimana sejarah itu bisa berubah secara langsung. Dan mau tidak mau, kita wajib setuju sahabat. Kenapa? Ya karena memang Abraham itu lahir di Ur Kasdim. Ur Kasdim itu Irak sekarang sahabat. Dulu namanya Mesopotamia. Nah, saudara orang Kristen pasti tahu dong Mesopotamia. Di Alkitab banyak ya, para rasul-rasul, tokoh-tokoh orang Kristen, tokoh Yahudi itu sering ya tercatat berada di sebuah daerah Babilonia, Mesopotamia. Nah, saudara pasti tahu ya. Nah, tetapi kalau Irak memang tidak tercatat di dalam Alkitab, sahabat. Tapi kita tahu kenapa mereka tertawa. Kainama tertawa, Arie Untung tertawa. Ya karena Mesopotamia, Babilonia sekarang itu adalah Irak, sahabat. Dan Irak di zaman sekarang adalah tanah Arab. Ya, Mesir, Suriah. Nah, Suriah itu kan Damaskus dulu, sahabat. Itu kota Kristen dulu ya. Nah, sekarang itu menjadi tanah Arab, sahabat. Semua daerah-daerah yang ada di Timur Tengah sana, yang dulunya bukan tanah Arab, sekarang menjadi tanah Arab. Makanya saya tidak bosan-bosan, tidak jenuh-jenuh berkata ya, jadikanlah kisah Israel dan Palestina ini adalah alarm bagi orang Kristen, bagi orang Yahudi. Iya, kenapa saudaraku? Ya kita lihat sekarang Yerusalem pun sekarang sebagian sudah tanah Palestina. Saudara cek saja nih ya. Ibu kota Palestina adalah Yerusalem. Yerusalem. Sementara Palestina adalah tanah Arab, sahabat. Lama-lama Bethlehem pun saudaraku menjadi tanah Arab. Akhirnya Yesus Kristus adalah orang Arab. Dan mereka akhirnya mengatakan semua nabi, raja-raja dan tokoh-tokoh orang Yahudi dan Kristen adalah orang Arab. Nah, mereka sudah persiapkan itu jauh-jauh hari. Makanya saudara jangan heran. Ada kuburan Nabi Daud, ada kuburan Nabi Ibrahim, ada kuburan Adam alaihissalam. Itu rata-rata orang Arab. Mereka sudah persiapkan jauh-jauh hari. Kenapa mereka sangat menginginkan kemusnahan dari Israel? Kita tahu kemanusiaan bagi mereka ini bagaimana Israel ini musnah dan mereka menguasai Israel. Akhirnya saudaraku, begitu mereka kuasai Israel, Israel pun menjadi tanah Arab. Sehingga anak cucu kita pun ketika berziarah ke tanah perjanjian, mereka akan berkata, kita berziarah ke tanah Arab. Akhirnya semuanya saudaraku, sejarah-sejarah yang ada di dalam Alkitab ini berubah total. Itulah sebabnya saya tidak pernah setuju. Mohon maaf ya, mohon maaf ini bagi saudara. Saya adalah orang yang sangat tidak setuju jika Kristen, Yahudi, dan Islam itu adalah saudara sepupuan. Saya orang yang tidak setuju Ibrahim dan Abraham itu sama. Saya adalah orang yang tidak setuju Daud alaihissalam dan Raja Daud di Alkitab adalah orang yang sama. Logika saja sahabat, kita pakai logika kita. Kalau memang Daud alaihissalam dan Raja Daud di dalam Alkitab adalah orang yang sama, apa iya mereka tega menginjak-injak bintang Daud, membakar bintang Daud, menghujat, menista, mengolok-olok bintang Daud? Logika sajalah sahabat. Berjalannya waktu, kalau kita tidak terus hati-hati, tidak menjadikan ini semua menjadi alarm bagi kekristenan saudaraku, semua akan menjadi tanah Arab. Iya, inilah buktinya podcast ini. Apa yang dia katakan itu benar sahabat. Karena Irak sekarang adalah tanah Arab. Karena apa? Dia melihat sekarang. Dia tidak melihat di masa lalu. Sejarahnya sahabat.
Banyak loh kota-kota yang ada di Alkitab itu, daerah-daerah yang ada di Alkitab itu sudah berubah nama. Perhatikan sahabat, setiap mereka menguasai suatu daerah, suatu negara, mereka ubah nama daerah itu menjadi nama kearab-araban. Hukumnya mereka ubah dengan hukum syariat Islam. Kalau saudara tidak menetapkan perda Kristen di daerah saudara, mereka yang akan menetapkan perda Islam di daerah saudara. Iya, makanya orang Kristen tak boleh santai. Saya heran ya, kok ada orang Eropa yang mendukung Palestina ini. Ya jujur saudaraku, Palestina itu dulunya adalah tanah Kanaan. Ketika anak cucu kita bertanya mengenai perjalanan Nabi Musa, mana tanah Kanaan? Ayah, bunda, mana? Palestina, nak. Karena Palestina itu bukan Palestina, saudara. Palestina sekarang itu adalah tanah Kanaan. Akhirnya saudaraku, cerita jadi berubah. Tanah yang dijanjikan, tanah yang istimewa, tanah yang di situ berlimpah susu dan madu adalah tanah Arab, yaitu Palestina sekarang. 20, 50, 100 tahun ke depan, saya percaya hal itu akan terjadi. Kita mungkin semua sudah terangkat ke surga, tinggal anak cucu kita yang masih ada di dunia ini. Sehingga saudaraku, semua manusia akan berpusat ke Arab. Semua tokoh-tokoh orang Kristen akan berpusat ke Arab. Itulah sebabnya saya tidak setuju ya, jika Bethlehem, Yerusalem itu adalah tanah suci tiga agama. Tidak setuju saya, sahabat. Iya, tanah suci umat Islam Mekah, Madinah. Tanah suci umat Yahudi dan orang Kristen ya Yerusalem, sahabat. Kenapa saya tidak setuju? Karena suatu saat itu akan mereka kuasai. Karena apa? Ya karena mereka sudah dinyatakan itu adalah tanah suci tiga agama. Mereka berhak di situ, sahabat. Jujur sahabat ya, jujur. Mungkin inilah yang tidak dibaca oleh sesepuh-sesepuh Kristen pada masa dahulu. Ya mungkin maksud mereka begini ya, wah supaya jangan ribut, supaya saling memiliki, supaya saling mengurus ini Yerusalem ini gitu ya. Udahlah, ini kota suci tiga agama. Sampai sekarang itu susah saudara bantah bahwa Yerusalem itu adalah kota suci tiga agama. Kalau saudara bantah itu, saudara bisa di demo. Kemarin Presiden Amerika Donald Trump menjadikan Yerusalem itu adalah kantor duta kebesaran Amerika itu ya. Ditentang sama orang Arab, sahabat. Ditentang. Karena itu juga tanah mereka katanya. Nah itu. Coba saudara dengar ceramah-ceramah Ustadz. Mereka berkata bahwa Israel menjajah orang Arab, menjajah Hamas, menjajah Palestina, menjajah Gaza. Tetapi kalau saudara kembali ke Alkitab, mana mungkin, saudaraku, Israel menjajah Arab. Sementara di dalam Alkitab, mulai dari Kejadian kita baca terus sampai di zaman para nabi-nabi, tak ada Arab di situ, sahabat. Iya, itu memang tanah mereka. Tanah mereka. Jadi mungkin karena kita terlalu ini ya, toleransi tinggi, ya terlalu menghormati, ya sudah berbagi. Sementara mereka nggak mau, sahabat. Contoh simpel saya mau katakan, Aceh. Waktu mereka datang ke Aceh, sebelum Aceh menjadi kota Islam, sebelum Aceh berhukum syariat Islam, ada nggak mereka diusir? Tidak. Tidak, sahabat. Tetapi sekarang saudara lihat, siapapun yang keluar dari Islam di Aceh, diusir, sahabat. Dulu Aceh itu Hindu. Cek sejarahnya. Aceh itu dulu Hindu. Tetapi sekarang setelah mereka menguasai Aceh, Sumatera Barat, beresiko buat kehidupan saudara ketika saudara keluar dari kepercayaan tersebut. Inilah yang saya katakan alarm. Alarm, saudara. Inilah alarm. Sekali lagi saya katakan alarm. Saya cukup heran, kenapa ada orang Kristen yang tidak mau mendukung hal-hal seperti ini. Saya cukup heran. Kenapa Kristen sering diam dengan hal-hal seperti ini? Sementara sejarahnya yang mau diubah oleh mereka. Orang Kristen diam. Sejarahnya yang mau diobok-obok oleh mereka. Orang Kristen diam. Diam terus, lama-lama saudaraku.
Kita memiliki para nabi, para raja, tokoh-tokoh dalam Alkitab, semuanya adalah orang Arab. Saudara, suatu saat tidak bisa pungkiri itu. Tidak bisa. Kalau Israel mereka kuasai, Yerusalem mereka kuasai semuanya. Saudara mau ngomong apa? Itu menjadi tanah Arab. Sehingga saudaraku, ketika mereka berkata bahwa Daud adalah orang Arab, saudara tidak bisa membantah. Kenapa? Karena Israel sekarang sudah menjadi tanah Arab. Contoh simpel lagi saya katakan, Indonesia. Di Indonesia ya, zaman saya dulu, saudara, setahu saya Wali Songo itu orang Indonesia, asli orang Indonesia. Tetapi sekarang, saudaraku, Wali Songo itu ternyata orang Arab. Banyak disampaikan oleh para habaib-habaib. Mereka ternyata keturunan orang Arab, sahabat. Dulu pemikiran kita, Wali Songo itu asli orang Indonesia asli yang membawa siar agama Islam. Sekarang, saudaraku, Wali Songo sudah jadi orang Arab. Pahlawan-pahlawan saudara pun yang beragama Kristen, kalau saudara diam, itu akan menjadi orang Arab nanti semua. Contoh simpel, Patimura. Nah, kalau kita tidak luruskan itu, sahabat, lama-lama Patimura itu jadi orang Arab. Kan sudah disampaikan oleh ulama besar. Saudara tidak bisa mengatakan Ustadz Adi Hidayat, ulama kecil. Enggak, saudara, dia itu ulama besar. Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat itu ulama yang sangat dihormati oleh umat Islam di Indonesia ini. Dan pernyataan itu disampaikan oleh ulama besar bahwa nama Patimura adalah Ahmad Lufi. Danau Toba juga kan sudah diklaim. Apalagi Maluku juga. Ya mungkin kita sekarang ini tertawa-tertawa mendengar itu. Wah, hoaknya luar biasa. Ketawa bodoh kali ya. 10, 20, 30 tahun ke depan, yang awalnya kata saudara itu hoak, itu jadi benaran. Saya percaya dulu mungkin Irak, Mesir gitu ya, mungkin sesepuh kita orang Kristen di sana juga tertawa kan ketika ada klaim-klaim begitu. Tetapi tanpa mereka sadari, sekarang ini terjadi bahwa daerah-daerah yang di Timur Tengah sana yang tercatat di Alkitab sekarang menjadi tanah Arab semua. Tanah Arab semua, sahabat. Iya. Semua menjadi tanah Arab. Hanya Yerusalem lah yang belum menjadi tanah Arab. Makanya kemanusiaan bagi mereka ini, bagaimana supaya Israel itu musnah habis semua. Itu kemanusiaan bagi mereka, sahabat. Makanya saudara jangan tergiring cara-cara kemanusiaan yang disampaikan oleh mereka. Kemanusiaan yang disampaikan mereka itu ketidakadilan, yaitu bagaimana Israel hancur lebur, semua penduduknya mati musnah, orang Yahudi habis semua. Itu kemanusiaan bagi mereka, sahabat. Iya. Kemanusiaan bagi kita orang Kristen tidak menginginkan kemusnahan, sahabat. Itulah banyak nama-nama daerah-daerah penting yang ada tercatat di Alkitab sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau berkunjung pun kita ke situ, sudah berkunjung ke tanah Arab, sahabat. Sudah berkunjung ke tanah Arab. Kenapa? Yaitu tanah Arab sekarang. Dan wajar saja Hari Untung Kainama mengklaim itu, karena dia melihat sekarang. Ya memang sekarang kalau dilihat itu Abraham adalah orang Arab, sahabat. Di Irak tanah Arab sekarang. Eropa pun sebentar lagi akan begitu. Inggris pun sebentar lagi akan begitu. Kalau pemimpin-pemimpin di Eropa, Amerika tidak menjadikan ini alarm, tidak ada pendeta, pastor, romo, penginjil yang menasihati presiden-presiden Eropa, Amerika ini, siap-siap. Eropa, Amerika pun akan menjadi tanah Arab. Ya, masuknya Turki dulu kan. Dulu Eropa dikenal tidak ada Islamnya, sahabat. Sekarang sudah masuk Turki. Turki pun sudah Eropa sekarang. Lama-lama daerah lain menyusul. Ya awalnya hanya sebagai iseng-iseng saja, tanah Arab. Ini tanah Arab. Ini lama-lama benaran, sahabat. Begitulah yang terjadi dari masa ke masa. Makanya sebelum hal itu terjadi, tetapkan perda Kristen di daerah saudara. Itu penting. Bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk anak cucu kita suatu saat. Supaya mereka tetap mengerti sejarahnya. Kalau Danau Toba suatu saat berubah menjadi Toyib, Al-Toyib. Kalau saudara diam terus, suatu saat itu menjadi Al-Toyib, tanah Al-Toyib. Bukan tanah Batak lagi, tapi tanah Al-Toyib. Maluku pun jadi Al-Muluk. Ambon pun lama-lama nanti berubah tuh, sahabat.
Saya bukan bermaksud kita harus berperang, angkat senjata, enggak. Lakukan dengan cara-cara cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu cara yang baik, bukan angkat senjata. Ya, salah satu caranya ya tetapkan perda Kristen. Gereja-gereja harus bergerak, pendeta harus menyampaikan ini kepada pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin. Itu saudara ya. Supaya apa? Supaya jangan terjadi nanti puluhan tahun ke depan. Ya. Kita sekarang ya memang Mesopotamia, Babilonia yang disampaikan tadi itu memang sudah tak ada lagi, sebab sudah jadi tanah Arab itu semua. Padahal itu adalah penginjilan para rasul-rasul. Kalau kata mereka, oh Palestina itu dulu dikunjungi nabi kami. Nah, itu klaim dari mereka. Saudara juga harus katakan, kalau gitu Arab juga kami klaim, Mesopotamia juga kami klaim, Irak juga kami klaim. Kenapa? Itu dikunjungi oleh rasul-rasul kami. Rasul-rasul kita berkunjung dulu ke situ, sahabat. Kita klaim juga itu tanah suci kita. Kalau begitu caranya saling klaim, ya mari kita sama-sama saling mengklaim. Arab pun tanah suci orang Kristen. Kenapa? Ya, rasul-rasul tercatat di Alkitab berkunjung juga ke sana. Kalau hanya karena kunjungan, ya bisa mengklaim, kita klaim juga. Oh, tapi kan nabi kami berkunjung ke sana kan ada hal spiritual, ada hal-hal ibadah katanya. Loh, rasul-rasul kita juga memangnya penginjilan itu bukan ibadah? Pelayanan itu tidak ibadah. Rasul-rasul berkunjung ke tanah Arab, ke Arab dulu. Itu juga kan ibadah, sahabat. Klaim juga. Makanya ketika mereka lakukan itu, lakukan juga. Jangan kita hanya diam. Itu loh saudaraku yang terkasih. Penting buat anak cucu kita ke depan nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.